Saya ingin lebih dahulu berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan guru dosen yang telah datang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang contoh apa judulnya? metode penelitian. Enggak, judulnya yang saya WA kemarin apa? Penyusunan laporan. Ini berapa halaman ya? Kurang nanti perbaiki kan minimal 20. Sudah. Ingin mempresentasikan tentang penulisan karya tulis ilmiah. Pengertian skripsi sendiri adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa sarjana S1 yang membahas sebuah fenomena tertentu sesuai kaidah dan atau aturan yang berlaku. Istilah skripsi hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di luar negeri skripsi disebut dengan undergraduate thesis. Struktur skripsi umumnya dibagi dengan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Panduan format halaman skripsi. Panduan format halaman skripsi berupa format halaman penulisan skripsi dapat berbeda di setiap universitas. Namun pada umumnya menggunakan aturan penulisan berikut: kertas ukuran A4, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 4 cm. Spasi paragraf untuk abstraksi 1, spasi paragraf 1,5, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf paragraf 12, ukuran huruf judul bab 14, dan huruf tebal, huruf kapital. Ukuran huruf subjudul 12. Panduan skripsi kuantitatif. Struktur skripsi kuantitatif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, utama, dan akhir. Pada bagian awal, bagian ini berisi informasi antara lain: halaman sampul luar, memuat judul skripsi, logo universitas, nama lengkap, dan nomor induk mahasiswa, serta identitas institusi secara berurutan. Identitas institusi berisi nama program studi fakultas, nama universitas, nama kota, dan yang terakhir adalah tahun diselesaikannya skripsi. 2. Halaman judul. Halaman judul kurang lebih sama dengan sampul luar. Hanya saja halaman judul dicetak dalam kertas putih biasa, bukan hardcover seperti halaman sampul luar. Surat pernyataan keaslian penelitian berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan penelitiannya sendiri tanpa adanya upaya penjiplakan atau pemalsuan dan manipulasi data. Jika terbukti melakukan upaya-upaya tersebut, peneliti harus menerima risiko, yaitu dicabutnya gelar kesarjanaan. Pernyataan ini juga dilengkapi dengan materai 6000 dan tanda tangan peneliti di atas materai. 4. Halaman persetujuan disebut juga sebagai surat pengantar dari dosen pembimbing kepada dekan yang menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk izin dalam sidang nantinya. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi tanggal pelaksanaan ujian, nama peneliti, juga tanda tangan ketua program studi dan dewan penguji.
Kata pengantar pada halaman ini memuat ucapan terima kasih pada pihak yang dirasa membantu terselesaikannya penulisan skripsi tersebut agar tidak salah menulis bagian ini. Baiknya dipelajari contoh kata pengantar sebelumnya. Ada juga daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak. Pada bagian abstrak ini berisi intisari dari penelitian yang dibuat. Hal-hal yang harus ada dalam intisari antara lain tujuan penelitian, subjek, hipotesis, juga metode dan hasil penelitian. Umumnya panjang abstrak tak lebih dari 200 kata. Yang kedua, bagian utama. Bagian ini merupakan bagian inti dari penelitian yang kamu kerjakan dan harus memuat hal-hal berikut. Pendahuluan. Bagian-bagian yang harus ada pada bab pendahuluan adalah latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landas, dan pada bagian landasan teori berisi daftar teori apa saja yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti bisa menuliskan hipotesis yang diambil dan selanjutnya metode penelitian yang memuat 6 hal pokok, yaitu identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpulan data, validitas, seleksi item, dan reliabilitas alat ukur, metode analisis data, pelaksanaan hasil penelitian dan pembahasan, orientasi kancah dan persiapan. Dalam orientasi kancah berisi informasi tentang penelitian yang dilakukan seperti lokasi penelitian, subjek penelitian, juga keadaan lingkungan sekitarnya yang tidak dapat disajikan dalam tabel. Dalam orientasi persiapan, bagian ini memuat tentang segala informasi mengenai persiapan penelitian, mulai dari persiapan administrasi sampai persiapan modul. Pada pelaksanaan penelitian, bagian ini berisi laporan pelaksanaan penelitian. Di dalamnya peneliti dapat menuliskan tentang tanggal pelaksanaan dan keadaan subjek selama penelitian berlangsung. Pada hasil penelitian berisi laporan analisis data yang berhasil didapatkan dari penelitian. Data ini biasanya disajikan dalam tabel beserta penjelasannya di bawahnya. Pada pembahasan bagian ini peneliti harus bisa menjabarkan penjelasan mengenai hasil temuan data yang dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada halaman kesimpulan dan saran berisi kesimpulan penelitian beserta saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan subjek serupa misalnya. Pada bagian akhir, bagian ini peneliti bisa menyelipkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran lain yang berkaitan dengan penelitian dan panduan skripsi kualitatif. Struktur skripsi kualitatif hampir mirip dengan skripsi kuantitatif, namun dengan perbedaan di bagian utama. Bagian awal itu sama dengan skripsi kuantitatif. Yang membedakan bagian utama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, berisi teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Bagian akhir pun juga sama. Penulisan nomor bab dan subbab. Sistem penomoran bab skripsi memakai angka Romawi, sedangkan subbab memakai angka Latin. Berikut contoh penulisannya.
pertama. 1.1 judul subbab pertama. 1.1.1 judul subbab pertama. 1.2 judul subbab kedua. 2 judul bab kedua. 2.1 judul subbab pertama. 2.2 subbab kedua. Penulisan nomor halaman berikut adalah panduan untuk penulisan nomor halaman. Memakai atau melalui untuk semua halaman di bagian awal kecuali halaman judul dan halaman pengesahan. Nomor halaman tidak perlu ditulis tetapi tetap dihitung. Posisi nomor di tengah di bawah halaman. Memakai angka Latin untuk semua bagian utama dan akhir. Dihitung mulai halaman pertama di bab pertama. Posisi nomor di pojok kanan atas kecuali halaman pertama tiap bab dan bagian akhir semua ditulis di tengah di bawah halaman. Sudah. Nanti nilainya ini semua ya paketnya cuma di depan dan tidak sampai berapa nilainya juga karena kan ini ada performanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abdur, NIM 200641018. Saya mau nanya Mas, yang format skripsi tadi tulisan itu kan setiap univ kan beda ya. Kalau untuk univ sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Jawar Wijaya, NIM 201041031. Tadi di slide disebutkan Mas, skripsi kata penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu perbedaannya gimana Mas? Dan apa keunggulan dari skripsi kualitatif maupun kuantitatif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sudah Maharajati, NIM 2010041020. Di sini saya akan bertanya, bagaimana langkah di dalam sistematika untuk melakukan metode penelitian? Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 2010641028. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana cara yang mudah dalam pembentukan proposal tadi bagaimana cara yang mudah dan sistematis dan dalam menganalisis latar belakang masalah agar latar belakang masalah tersebut tidak melebar kemana-mana. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan format kedua dari Nabi, perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif dan keunggulan. Keunggulan pada perbedaan penelitian kualitatif ialah kualitatif fokus yang jelas pada suatu masalah. Fokus dapat berupa masalah, objek evaluasi atau pilihan kebijakan, dan gaya penulisannya itu tidak menggunakan model tunggal yang bersifat formal informal. Dan pada kuantitatif pengertian dari Creswell 1944, penelitian kuantitatif adalah penyelidikan tentang masalah sosial
berdasarkan ada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Dan untuk pertanyaan ketiga dari Fikri, bagaimana cara yang mudah untuk membatasi latar belakang masalah agar tidak melebar kemana-mana? Diadakannya pada bab 1 itu ada ruang lingkup masalah, latar belakang masalah, sama dengan batasan masalah. Dengan diadakan batasan masalah tersebut, di latar belakang itu tidak melebar kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.